Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Rizky, NPM 1931090245. Prodi Sosiologi Agama, mata kuliah Sosiologi Pendidikan, Fakultas Usuluddin. Pengertian sosiologi pendidikan. Untuk mengerti memahami disiplin sosiologi pendidikan, maka diperlukan telaah secara komprehensif yang dimulai dari definisi, sejarah kemunculan sampai menjadi sebuah pendekatan yang diakui dan dikenal luas. Mempelajari sosiologi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari telaah komprehensif tersebut, karena kemunculan disiplin ilmu ini merupakan persentuhan antara disiplin sosiologi dan ilmu pendidikan. Dalam mempelajari sosiologi pendidikan, kita harus mengetahui apa definisi sosiologi pendidikan itu. Untuk menjawab pertanyaan ini secara terperinci, lebih baik ditinjau dari perspektif etimologis dan terminologis. Secara etimologis atau asal-usul kata, sosiologi pendidikan berasal dari kata sosiologi dan pendidikan. Sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata socius dan logos. Socius atau Yunani yang berarti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat. Sedangkan logos berarti ilmu atau bisa juga berbicara tentang suatu. Dan demikian secara harfiah istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Sejarah sosiologi pendidikan. Jauh sebelum sosiologi muncul, sebetulnya telah ada perhatian dari para intelektual terhadap masalah-masalah serta isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat dan perilaku manusianya. Para ahli filsafat, pencerah Enlightenment pada abad ke-18 sudah menekankan perannya akal budi dalam memahami perilaku manusia dan dalam memberikan landasan untuk hukum-hukum dan organisasi negara. Pemikiran mereka lebih ditekankan pada dobrakan utama terhadap pemikiran abad pertengahan yang bergaya skolastik atau dogmatis, di mana perilaku manusia dan organisasi masyarakat itu sudah dijelaskan dalam hubungan dengan kepercayaan agama. Perkembangan sosiologi semakin mantap berkat Emil Durkheim melalui bukunya Rules of Sociological Method yang terbit pada tahun 1895. Dalam buku yang melambungkan namanya itu, Durkheim menguraikan tentang pentingnya metodologi ilmiah di dalam sosiologi untuk meneliti fakta sosial. Lahirnya sosiologi sebagai ilmu sosial tidak lepas dari peran seorang tokoh brilian, yakni Auguste Comte 1795 sampai 1857. Ia adalah orang pertama yang mencetuskan nama sosiologi. Dalam bukunya Cours de Philosophie Positive yang terbit pada 1838, dalam buku ini Comte secara kreatif menyusun sintesa sebagai macam aliran pemikiran, kemudian mengusulkan untuk mendirikan ilmu tentang masyarakat dan dasar filsafat empiris yang kuat. Ilmu tentang masyarakat itu pada awalnya Comte menaikkan dengan fisika sosial, kemudian dirubahnya sendiri menjadi sosiologi. Objek sosiologi pendidikan. Objek material sosiologi pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah, segala sesuatu yang dimasalahkan sosiologi pendidikan. Yang bermasalah sosiologi pendidikan adalah masyarakat, tingkah laku manusia, dan institusi pendidikan. Objek formal. Sudut pandang untuk mendapatkan penjelasan dari perspektif sosiologi dan ilmu pendidikan
tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan objek material yakni masyarakat, tingkah laku manusia dan institusi pendidikan, sehingga objek formal sosiologi pendidikan adalah bagaimana hubungan perilaku manusia dan institusi pendidikan serta proses yang timbul dari hubungan antara kedua masalah tersebut dalam membentuk perilaku manusia di dalam masyarakat. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Menurut Kamto Sunarto, guru besar pada FISIP Universitas Indonesia, para ahli sosiologi pendidikan membagi 3 pokoknya bahasan sosial pendidikan, yaitu 1. Sosiologi pendidikan makro, mempelajari hubungan antara pendidikan dan institusi lainnya dan masyarakat, misalnya hubungan pendidikan dengan agama. Yang kedua, sosial pendidikan meso, yang mempelajari hubungan dalam suatu organisasi pendidikan. Pada sosiologi pendidikan meso, ini skala pandang sebagai suatu organisasi yang menjalankan aturan-aturan tertentu sehingga dapat mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, sosiologi pendidikan mikro, yang membahas interaksi sosial yang berlangsungan dalam institusi pendidikan, misalnya pengelompokan yang berbentuk di kalangan mereka, sistem status interaksi di dalam kelas. Analisis terhadap pendidikan selaku alat kemajuan sosial. Sosiologi pendidikan sebagai pemberi tujuan bagi pendidikan. Aplikasi pendidikan bagi pendidikan. Proses pendidikan merupakan proses sosialisasi. Pola interaksi sosial di sekolah dan antar sekolah dan masyarakat. Ikhtiar mengenai berbagai pendekatan terhadap sosiologi pendidikan. Pendidikan dan masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu merupakan sebagai terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya, keluarga sebagai kelompok sosial yang terkecil terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu yang sudah tidak dapat dibagi lagi, demikian pula ibu. Anak masih dapat dibagi sebab dalam suatu keluarga jumlah anak dapat melebih dari 1. Menurut Sujono Sukanto, masyarakat dicirikan oleh 1. Manusia yang hidup bersama di dalam lingkungan sosial yang tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara historis angka minimumnya adalah 2 orang yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Demokrasi dalam pendidikan Islam. Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, ataupun dengan kata lain, demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik. Kebebasan di sini meliputi kebebasan berkarya, kebebasan mengembangkan potensi, dan kebebasan berpendapat. Persamaan terhadap peserta didik dalam pendidikan Islam, karena Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik yang untuk mendapatkan pendidikan atau belajar. Demokrasi dan pendidikan mempunyai hubungan yang saling menunjang, karena pendidikan yang sifatnya demokratis akan menempatkan anak sebagai pusat perhatian. Melalui pendidikan, anak-anak ditempatkan sebagai manusia yang dimanusiakan. Pendidikan hanya memberikan layanan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan optimal anak. Pendidikan berwawasan global. Pendidikan berwawasan global dapat dikaji berdasarkan 2 perspektif, yakni perspektif kurikuler dan perspektif formasi. Berdasarkan perspektif kurikuler, pendidikan berwawasan global merupakan suatu pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga terdidik kelas menengah dan profesional dan meningkatkan kemampuan individu dalam memahami masyarakatnya dalam kaitan dengan kehidupan masyarakat dunia. Perspektif formasi. Pendidikan berwawasan global merupakan suatu proses pendidikan yang dirancang untuk
4-5K, mempersiapkan peserta didik dalam kemampuan dasar intelektual dan tanggung jawab guna memasuki kehidupan yang bersifat sangat kompetitif dan dengan derajat yang saling ketergantungan antar bangsa yang amat tinggi. Pendidikan berwawasan global harus merupakan kombinasi antara kebijakan sosial di satu sisi dan di sisi yang lain, sebagai kebijakan yang mendasarkan pada mekanisme pasar. Kebijakan pendidikan yang berada di antara kebijakan sosial dan mekanisme pasar memiliki arti bahwa pendidikan tidak semata ditata dan diatur dengan menggunakan perangkat atau sebagaimana yang berlaku sekarang ini, serba seragam, rinci dan instruktif. Di samping itu, pendidikan berwawasan global bersifat sistem organik dan ciri-ciri fleksibel, adaptif, dan koreaktif demokratis. Pendidikan di masa pandemi. Saat ini, pendidikan merupakan tantangan dalam mengembangkan kreativitas menggunakan teknologi, tidak hanya dalam memberikan pengetahuan, tetapi juga dalam memastikan bahwa pembelajaran dilakukan dengan benar. Masa pandemi ini dapat melatih dan menanamkan kebiasaan menjadi pembelajar mandiri melalui berbagai kursus online dan webinar yang diikuti oleh mahasiswa. Selain itu, siswa dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah pembelajaran dan menghadapi masalah kehidupan nyata yang ada. Pembelajaran daring menjadi tantangan bagi dunia pendidikan mengingat situasi di Indonesia memiliki ribuan pulau. Bagaimana pemanfaatan teknologi? Bagaimana perangkat elektronik yang tidak memiliki akses internet tetap menyediakan akses internet di daerah-daerah terpencil yang mewah? Ini tantangan bagi semua pada titik ini. Kita perlu bekerja sama bagaimana menerapkan teknologi dan memecahkan masalah nyata. Kita tidak beruntung dari segi bisnis atau teknologi yang berada di daerah terpencil. Pembelajaran dan pelajar menemukan dan bertemu. Dalam ini, pemerintah mengumumkan keputusan bersama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menetapkan kebijakan pendidikan di tengah pandemi. Pendidikan akan dilakukan melalui program pembelajaran tatap muka terbatas, namun protokol kesehatan tetap ditetapkan dalam berlaku juga di wilayah berikut level 3 dan 2 atau program pembelajaran jarak jauh. Kelebihan dan kelemahan sistem pembelajaran online ini adalah sebagai orang tua menantang adanya pembelajaran media sosial karena dianggap tidak efektif. Terima kasih. Sekian dari saya atas presentasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.